warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Amalia dengan NIM 2004-0016. Perkenalkan, nama saya Bella Namudin dengan NIM 2004-0019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metodologi riset yang berjudul tentang dampak penggunaan pinjaman online terhadap gaya hidup konsumtif masyarakat Kota Tegal. Latar belakang: pergeseran budaya masyarakat di dunia analog ke dunia digital telah cukup banyak menggeser kebiasaan dan pola interaksi masyarakat terhadap suatu hal. Teknologi komunikasi dan sosial masyarakat yang menggunakan teknologi menyebabkan banyaknya sektor yang mendorong lebih maju dengan cepat. Misalnya, sektor ekonomi mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat umumnya menggunakan strategi dalam bertahan. Teknologi informasi atau informasi teknologi IT telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karir baru dalam pekerjaan manusia. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi PM Techfin adalah penyelenggaraan layanan jasa uang untuk mempertemukan pembeli peminjam dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi yang ingin kita ketahui. Yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat Kota Tegal tentang pinjaman online. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat Kota Tegal melakukan pinjaman online. Pembatasan masalah. Objek penelitian kami adalah masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya. Alat bantu penelitiannya, kami menggunakan metode kuesioner yang berupa link dari Google Form agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan terencana sehingga tujuan penelitian tercapai mudah dalam pengumpulan dan pengelolaan analisa data serta menarik kesimpulan. Maka batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang ada. Penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak gaya hidup konsumtif masyarakat di Kota Tegal. Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya aplikasi pinjaman online terhadap gaya hidup konsumtif masyarakat Tegal dan sekitarnya. Manfaat penelitian ini ada beberapa hal yang dipandang sebagai manfaat positif dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta temuan di lapangan dalam meningkatkan pengetahuan atau wawasan, sekaligus menambah luas kajian sosiologis mengenai persepsi masyarakat tentang pinjaman online. Yang kedua, manfaat teoritis. Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti-peneliti yang akan mempertimbangkan topik yang sama tetapi dengan lokasi yang berbeda. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama, pinjaman online. Pinjaman online adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pinjaman tanpa harus bertemu langsung. Yang kedua, ada gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif merupakan gaya hidup di mana seseorang yang secara berlebihan membeli suatu barang atau jasa dengan mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya dan secara ekonomi akan menyebabkan keborosan. Yang ketiga ada aplikasi pinjaman online. Aplikasi pinjaman online atau pinjol semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan utang alias pinjaman uang. Cukup foto selfie dengan KTP, uang langsung cair dalam hitungan jam saja. Pinjaman online merupakan fasilitas kredit dari perusahaan fintech lending. Pinjaman online dapat diajukan melalui aplikasi pinjol. Contoh aplikasi pinjaman online sebagai berikut. Yang pertama ada Kredit Pintar. Kredit Pintar juga merupakan aplikasi online yang tidak memerlukan slip gaji. Kamu bisa mendapatkan dana dengan cepat, cukup dengan bermodalkan KTP dan ponsel saja. Syarat pengajuannya KTP, rekening bank atas nama peminjam, warga negara Indonesia, berusia 18-21 tahun jika belum menikah, berusia 22-60 jika sudah menikah, berdomisili di Indonesia. Caranya adalah mengisi data pribadi di aplikasi.
Tunggu proses verifikasi mengenai data selesai. Setelah proses verifikasi selesai, dana akan langsung dikirimkan ke rekening. Aplikasi ini tidak dipungut biaya apapun. Kamu juga bisa memilih jenis pinjaman dengan tenor 14 hari, 30 hari, hingga 3 bulan sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada Tunai Kita. Selanjutnya adalah platform pinjaman uang bernama Tunai Kita, menawarkan pinjaman tanpa jaminan dan syarat. Syarat untuk pengajuannya adalah WNI, berusia 21 hingga 60 tahun, KTP, NPWP, rekening bank lokal, berdomisili di area Jabodetabek, dokumen yang diperlukan, KTP, kontak pribadi, verifikasi video, informasi pekerjaan, informasi akun Facebook. Jumlah pinjamannya berkisaran antara 1 juta sampai 1,5 juta. Yang ketiga, ada Uang Teman. Selanjutnya adalah aplikasi bernama Uang Teman. Aplikasi ini menawarkan batas pinjaman hingga 2 juta dengan biaya layanan mulai dari 0,75% hingga 1% per hari. Uang Teman menggunakan sistem dengan 1 kali pembayaran yang meliputi uang pokok dan kewajiban biaya layanan. Syarat pengajuannya WNI, berusia 21 hingga 65 tahun, memiliki pekerjaan atau penghasilan. Yang keempat, ada Dana Rupiah. Aplikasi fintech ini menawarkan Yang keempat, ada Dana Rupiah. Aplikasi fintech ini menawarkan batas pinjaman mulai dari 400.000 sampai 8 juta dengan tenor mulai dari 21 hingga 90 hari. Suku bunganya sebesar 1% per hari. Untuk mencegah debitur lupa membayar, Dana Rupiah akan mengirimkan pesan pengingatan pembayaran melalui SMS saat tanggal jatuh tempo. Persyaratannya cukup mudah. Selain harus WNI, kamu harus berusia di atas 19 tahun. Yang kelima, ada Dana Cepat. Dana Cepat adalah pinjaman online berupa aplikasi mobile. Perbedaan Dana Cepat dengan fintech lain yakni memberikan pinjaman awal maksimum 1 juta dalam waktu paling lama 14 hari. Dalam aplikasi mobile, setiap nasabah akan mendapatkan kredit skor yang dibuat oleh pihak Dana Cepat. Nilai pinjam bisa ditingkatkan asal kredit skor nasabah meningkatkan di Dana Cepat. Sayangnya, syarat dan dokumen yang diperlukan tidak dijelaskan rinci dalam aplikasi mobile. Untuk mengetahuinya, kita harus mengajukan pinjaman dahulu, mengisi data seperti nomor telepon dan email, baru bisa mengetahui persyaratan, dokumen, dan ketentuan. Yang kelima, kekurangan dan kelebihan dari aplikasi pinjaman online. Kelebihannya adalah pengajuan mudah dan praktis, dana dapat dicairkan cepat, persyaratan mudah dan tidak ribet. Kekurangannya yaitu terdapat sistem bunga harian, plafon pinjaman terbatas, tenor pelunasan lebih singkat. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tahapan penelitian dimulai dari melakukan analisa permasalahan dan perumusan masalah, pengumpulan data, analisa, perancangan, implementasi, dan selesai. Metodologi penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan selama 1 bulan. Yang pertama, melakukan penyebaran kuesioner dengan menggunakan Google Form. Setelah itu kita melakukan wawancara dengan salah satu responden yang telah mengisi kuesioner kita. Selanjutnya adalah analisa hasil, di mana dari tahap-tahapan sebelumnya kita dapat memberikan kesimpulan dari penelitian ini sesuai fakta di lapangan. Populasi masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, sampelnya yaitu masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online. Selanjutnya, daftar pustaka. Di sini ada 6 jurnal yang kita ambil untuk dijadikan bahan referensi. Selanjutnya ada presentase plagiasi. Pencetakan plagiasi melalui website di bawah ini. Dari hasil pencetakan plagiasi proposal kami mendapatkan 17% konten plagiasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.